Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kembali lagi di pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya dari trigonometri. Jadi kalian pertemuan lalu sudah belajar tentang apa? Tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kalian sudah mengenal istilah sinus, kosinus, tangen. Kemudian kebalikan dari sinus yaitu kosekan, kebalikan dari kosinus yaitu sekan, dan yang terakhir kebalikan dari tangan yaitu kotangan. Kalian sudah bisa ingat-ingat itu ya, jadi itu jangan sampai kalian lupa karena akan digunakan untuk materi-materi selanjutnya yang ada di trigonometri, jadi saling berkaitan ya. Jadi kan Ibu sudah jelasin kemarin ada beberapa part atau bagian untuk trigonometri karena banyak ya materinya. Jadi untuk yang part yang pertama kalian sudah belajar tuh tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian ada juga nilai-nilai sudut istimewa. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan part 2-nya yaitu sub pembahasannya adalah yang pertama ada perbandingan sudut berelasi, kemudian yang kedua ada koordinat kartesius, dan yang terakhir ada koordinat kutub. Ya, langsung saja ya. Jadi sebelum masuk ke perbandingan sudut berelasi, Ibu akan mengingatkan lagi tentang perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Jadi kemarin Ibu sudah ada singgung sedikit ya tentang kuadran-kuadran yang ada di sini. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, Ibu ingatkan lagi ya. Jadi di sini untuk kuadran 1 nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan itu semuanya bernilai apa? Bernilai positif. Ingat lagi, kalau di kuadran 1 semuanya apa? Bernilai positif. Untuk di kuadran 2 yang bernilai positif apa saja? Yaitu hanya sin. Pastinya dengan kebalikannya yaitu kosekan, kebalikan dari sin. Kemudian untuk kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan dan kotangan atau kebalikan dari tan ya, kotangan ini. Kemudian kuadran 4 yang positif hanya kos dan sekan. Sekan adalah kebalikan dari kos, jadi itu secara otomatis saja ya. Kalau misalnya kosnya positif maka sekannya juga positif kayak gitu. Nah, ini harus diingat-ingat terus ya karena akan digunakan pada perbandingan sudut berelasi. Nah, selain ini, jadi ada juga kunci untuk kalian bisa mengerjakan soal perbandingan sudut berelasi, yaitu apa? Nih. Jadi, nanti kalian akan mengenal sudut yaitu 90 ditambah alfa atau dikurang alfa, kemudian 270 dikurang atau ditambah alfa, dan kemudian ada sudut 180 ditambah atau dikurang alfa, dan yang terakhir 360 ditambah atau dikurang alfa. Nah, ini sini Ibu akan membedakan menjadi dua kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama, yaitu sudut 90 dan 270, itu akan berubah. Maksudnya berubah apa? Yaitu berubah ini bentuknya. Yang awalnya sin akan berubah menjadi cos. Begitupun sebaliknya ya, cos akan berubah menjadi sin. Nah, untuk tan itu akan berubah menjadi kotangan. Sedangkan kotangan akan berubah menjadi tan. Nah, ingat-ingat ya itu ya. Untuk kelompok 90 dan 270. Sedangkan untuk 180 dan 360 itu akan tetap. Maksudnya apa? Jadi yang awalnya sin akan tetap sin. Dan cos akan tetap cos. Tan akan tetap tan. Kemudian kosekan juga akan tetap kosekan. Sekan akan tetap sekan. Dan kotangan akan tetap kotangan. Itu untuk yang kelompok yang kedua. Jadi ada dua kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu 90 dan 270. Sedangkan untuk yang kedua yaitu untuk 180 dan 360. Ya, Ibu langsung saja ke ini perbandingan sudut berelasinya. Nah, jadi di sini ada Ibu kenalkan juga tentang relasi sudut alfa dengan sudut negatif alfa ya. Jadi kalau misalnya sudutnya itu di soal adalah negatif, maka nilainya, nilai sin dan lain-lain itu akan berubah menjadi negatif. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali apa? Kecuali kosinus dan sekan.
Jadi, karena dia negatif ya sudutnya, maka akan bernilai negatif juga nilainya. Tetapi dikecualikan untuk kosinus dan sekan. Ya, jadi yang lainnya tetap negatif ya. Oke, itu untuk yang sudut negatif. Karena mudah diingat ya yang untuk yang ini. Nah, ini untuk yang sudut berelasinya dimulai dari sudut 90 dikurang alfa. Bagaimana itu maksudnya? Ya tadi, kalau ini 90 kan berarti termasuk dalam kelompok pertama ya, berarti dia berubah. Nah, awalnya sin akan berubah menjadi cos. Nah, dan ini berada di mana? Ini berada di kuadran 1, jadi bernilai positif semua, nggak ada yang negatif hasilnya ya. Oke, jadi yang cos akan berubah menjadi sin, tan akan berubah menjadi kotangan, kotangan akan berubah menjadi tan, sekan akan menjadi kosekan, dan kosekan akan menjadi sekan. Itu untuk 90 dikurang alfa yang berada di kuadran 1. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada untuk ini, di kuadran 2 ada 90 ditambah alfa dan 180 dikurang alfa. Untuk 90 ditambah alfa, karena masih termasuk dalam kelompok pertama yaitu 90, maka nilai sinnya akan berubah menjadi cos. Nah, ingat-ingat yuk untuk di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif hanya nilai sinus dan apa? Dan kosekan ya. Sinus dan kosekan. Sin dan kosekan itu nilainya tetap positif. Sedangkan untuk nilai cos, tan, kotangan, dan sekan itu akan bernilai negatif. Nah, jangan lupakan tentang kebalikan-kebalikannya ya, karena masih menggunakan sudut 90 nih. Maka dia akan berubah ya. Itu untuk 90 ditambah alfa. Nah, bagaimana dengan 180 dikurang alfa? Nah, ini bagaimana? Jadi, untuk 180 dikurang alfa itu karena menggunakan kelompok yang kedua, maka apa? Aturannya tetap. Jadi sin akan tetap sin, cos akan tetap cos, tan akan tetap tan, kotangan akan tetap kotangan, sekan tetap sekan, kosekan tetap kosekan. Tetapi apa? Ingat-ingat lagi, ini berada di kuadran 2. Jadi yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Untuk nilai lainnya akan bernilai negatif. Itu ya. Untuk di kuadran 2. Selanjutnya di kuadran 3. Kuadran 3 ada sudut 270 dikurang alfa dan apa? Dan 180 ditambah alfa. Maaf ya, ini kebalik ya. Tapi sebenarnya sama aja, mereka ada di kuadran 3. Oke? Ya. Langsung saja untuk yang 270, tadi termasuk dalam kelompok pertama, maka dia akan berubah, sin akan berubah menjadi cos. Begitupun seterusnya ya. Dan apa? Dan di kuadran 3, ingat-ingat di kuadran 3 yang bernilai positif hanya nilai tangan dan kotangan. Nih, tangan dan kotangan bernilai apa? Positif. Ya kan? Positif. Yang lainnya apa? Bernilai negatif. Nah, sekarang untuk 180 ditambah alfa. Itu bagaimana? Jadi nilainya tetap ya, karena 180 sin tetap sin, cos tetap cos. Nah, beda dengan 270 tadi ya. Kalau 270 tadi diubah atau berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan seterusnya. Nah, ini tetap untuk 180 tambah alfa. Nah, ini juga berlaku apa? Berlaku tanda positif dan negatifnya nih. Untuk kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan dan kotangan, yang lain bernilai negatif, gitu ya. Mungkin akan lebih enak kalau langsung ke soal ya, tapi Ibu akan selesaikan dulu sampai kuadran ke-4 nih. Kuadran ke-4 akan berlaku dua sudut juga, yaitu 270 ditambah alfa dan 360 dikurang alfa. 270 termasuk dalam kelompok kedua, maka dia harus berubah aturannya, yaitu dari sin ke cos, cos menjadi sin. Terus apa lagi? Nah, selanjutnya dilihat lagi kuadran 4 yang positif hanya apa? Hanya cos dan sekan, yang lainnya negatif gitu ya. Nah, itu untuk yang 270 tambah alfa. Ingat-ingat ya, harus berubah ya 270. Nah, untuk 360 karena ini termasuk dalam kelompok kedua, jadi tetap nilainya tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya.
Kemudian yang bernilai positif hanya apa? Hanya cos dan secant. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada juga relasi sudut alfa dengan sudut yang lebih dari 360 derajat. Nah, bagaimana itu? Jadi untuk yang ini, yang pertama ya, lihat yang pertama yaitu sinus apa? K dikali 360, karena dia lebih dari 360 ya. K-nya ini apa? K-nya adalah bilangan bulat dari 1 sampai seterusnya. Tergantung di soal mintanya berapa sudutnya ya. Jadi sesuaikan. Untuk yang ditambah alfa, maka akan tetap menjadi sin alfa. Dia nggak ada tanda negatifnya. Sedangkan untuk yang dikurang, maka ini akan berubah menjadi negatif. Ini sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan yang 360 kurang alfa ini. Jadi yang positif hanya cos dan secant. Untuk yang kedua, yang pertama ini positif semua. Dari sinus sampai kotangan itu tetap positif semua. Ibu nggak tuliskan di sini semua karena ibu sudah jelaskan lewat ini ya, lewat suara. Oke, langsung saja ke soalnya ya. Soalnya untuk yang pertama yaitu sin 140 derajat. Jadi untuk sin 140 derajat, cara menyelesaikannya bagaimana? Jadi langkah pertama kita lihat dulu 140 derajat. Jadi kita bisa menggunakan yang 180 ya. Dan bisa juga menggunakan yang 90. Ibu kasih dua contoh ya. Ini yang pertama untuk yang 180 derajat. Nah, untuk mencapai 140 derajat, maka 180 derajat ini dikurang dengan 40 derajat. Kita sesuaikan ya, supaya menjadi 140 derajat gitu. Nah, sudah seperti ini, kita ingat-ingat lagi untuk 180. Maka dia akan berubah apa tidak? Tidak, ya kan? Jadi sin akan tetap menjadi sin. Dan kita lihat dulu lagi, ingat-ingat, ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Ada di kuadran 2, jadi nilai sinnya adalah positif. Jadi hasilnya adalah sin 40 derajat. Kemudian untuk yang kedua, contoh menggunakan yang 90 derajat. Jadi ada sin, kemudian 90 derajat ditambah 50, supaya menjadi 140 derajat ya. Jadi 90 ditambah 50 derajat. Nah, kemudian ingat-ingat, sin pada 90 derajat, maka dia akan berubah atau tetap berubah ya. Jadi sin akan menjadi cos. Nah, kemudian ingat-ingat lagi, ini berada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2, maka nilai sinnya adalah positif. Nah, jadi tadi sin akan berubah menjadi cos, kemudian nilai sinnya ini ya positif ya, jadi menjadi cos 50 derajat. Jadi bisa dibuktikan dengan menggunakan kalkulator, maka hasil dari sin 40 derajat dan cos 50 derajat itu adalah sama ya. Jadi boleh menggunakan yang atas, boleh juga menggunakan yang bawah. Kalau soalnya pilihan ganda, ya tinggal disesuaikan aja dia ada jawabannya yang mana gitu. Yang atas atau yang bawah, tinggal menyesuaikan aja. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yaitu kotangan dari sudut 258 derajat. Jadi bagaimana 258 derajat itu mendekati sudut apa? Sudut berapa? 270. Ya, 270 ya, mendekati, itu yang paling mendekati. Tapi ibu kasih contoh juga untuk yang 180 derajat ya. Nah, di sini untuk 270 derajat, untuk mencapai 258 derajat, maka harus dikurangkan dengan 12 derajat. Ya, ini tetap kotangan ikut dengan soal ya. Nah, kemudian kita pikirkan di sini, 270 derajat itu maka nilainya itu berubah atau tetap. Nah, jadi maksudnya tuh kotangannya ini akan tetap kotangan atau berubah gitu ya. Jadi untuk 270 derajat apa? Berubah. Berubah menjadi apa kalau kotangan? Berubah menjadi tangan. Dan ini berada di kuadran berapa? Benarkah dia positif? Berada di kuadran 3, yaitu nilai apa? Nilai tan dan kotangannya positif. Maka tangannya di sini positif, yaitu tangan 12 derajat. Nah, untuk contoh yang menggunakan 180 derajat nih, maka 180 derajat ditambah 78 derajat. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian kita lihat 180 derajat berarti apa? Tetap atau berubah? Tetap. Jadi
akan tetap menjadi kotangen. Dan dia ada di kuadran 3, maka dia positif. Maka hasil dari tangen 12 derajat dengan kotangen 78 derajat itu adalah sama ya, bisa dibuktikan dengan kalkulator. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 yaitu kosinus dari negatif 315 derajat. Ini sudut negatif. Kita ingat-ingat lagi bagaimana menyelesaikan perbandingan sudut berelasi dengan sudut negatif ya. Nah, kalau untuk nilai kosinus dan dia sudutnya adalah negatif, maka akan sama nilainya dengan positif dari nilai kosinus 315 derajat. Sorry ya, salah ngomong. Ya, jadi positif ya kosinusnya ya, nggak negatif. Karena untuk sudut negatif pada kosinus, maka tetap positif, tidak negatif gitu ya. Ya, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita lihat 315 derajat. Maka kita bisa selesaikan dengan yang apa? Yang mendekati yang mana? Mendekati 360 ya. Tapi mendekati juga 270. Ya, kita coba dua-duanya ya di sini ya supaya kalian tahu juga. Nah, untuk yang 360 derajat maka harus dikurangkan dengan berapa? 45 derajat supaya menjadi 315 derajat. 360 derajat dikurang 45 derajat. Nah, kemudian apa lagi? 360 derajat itu berarti nilainya akan tetap. Jadi cos akan tetap menjadi cos gitu. Selanjutnya, ini berada di kuadran berapa? Kuadran 4. Kosinusnya adalah positif. Jadi kosinus dari 45 derajat. Ya. Selanjutnya, untuk yang 270 derajat. Nih, maka ternyata ditambah juga dengan 45 derajat. Jadi 270 derajat ditambah 45 derajat, maka hasilnya akan menjadi 315 derajat. Ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya 270 derajat, maka akan berubah ya, berubah nilai kosinusnya menjadi apa? Menjadi sinus. Karena di kuadran 4, kosinus itu adalah bernilai positif, maka hasilnya adalah positif dari sinus 45 derajat. Sama ini ya, kita hitung dengan kalkulator akan sama hasilnya. Nah, ternyata 45 derajat ini adalah sudut istimewa. Jadi selain dari hasil ini, boleh juga kita langsung, kalau sudut istimewa boleh pakai hasilnya ya, hasil kosinusnya, hasil dari aturan itu. Hasil dari kosinus 45 derajat dan sinus 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Boleh sampai setengah akar 2 boleh. Jadi kalau sudutnya nggak istimewa nih kayak 40, 50, 12, 78, nggak usah pakai nilainya ya, hasilnya nggak usah. Tapi kalau sudut istimewa boleh sampai hasil atau nilainya itu. Kemudian untuk contoh yang keempat yaitu sekan dari 1234 derajat. Ini melebihi 360 derajat gitu. Maka ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Jadi ini ibu akan gunakan yang 360 derajat dikalikan dengan 4. Maka supaya menjadi 1234 derajat harus dikurang dengan 206 derajat. Nah, untuk pengurangan tadi 360 derajat untuk sekan nilainya positif atau negatif? Positif ya, karena nilai cos dan sekan pada kuadran 4 itu bernilai positif. Kemudian untuk 360 derajat maka dia tetap sekan, yaitu sekan 206 derajat. Kemudian kita cari lagi sekan 206 derajat, kita ubah lagi menjadi 180 derajat ditambah 26 derajat. Ibu kasih salah satu contoh aja nih ya, bisa juga yang selain ini juga boleh. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya 180 derajat, maka dia akan tetap sekan. Nah, tetapi kenapa ini negatif gitu ya? Kenapa negatif? Karena 206 derajat ini berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif hanya nilai tangen dan kotangen, sedangkan sekan ini bernilai negatif. Jadi hasilnya ini ya. Selanjutnya untuk yang ibu kasih contoh yang keduanya yaitu jika dikalikan 3 360 derajatnya, maka ini akan ditambah dengan sudut 154 derajat. Nah, dari sini maka akan kita cari sekan dari 154 derajat. Di sini pasti tetap positif ya, karena
ini ditambah 154 derajat, bukan dikurang. Kalau ditambah gini, berarti dia akan tetap positif terus. Walaupun ininya sekan atau kosekan dan lain sebagainya. Kalau negatif, dia harus kosinus dan sekan, baru dia bernilai positif. Tapi kalau sinus, tangen, kosekan, dan kotangen itu bernilai negatif gitu ya. Harus ingat-ingat itu. Kemudian, apalagi kita ubah bentuknya menjadi sekan 180 derajat dikurang 26 derajat. Maka 180 derajat berarti tetap sekan. Ini berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2. Nilai sekannya apa? Nilai sekannya juga negatif. Jadi negatif dari sekan 26 derajat. Sama ya pasti hasilnya ya, karena sudutnya sama, kemudian sama-sama sekan, dan sama-sama negatif. Pasti hasilnya sama. Oke, selanjutnya koordinat kartesius. Di koordinat kartesius ini, di sini kalian akan tahu ya, pasti tahu nih. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita sudah pelajari juga ya di part 1. Kalau ada garis lurus nih dari titik pangkal menuju sini, itu namanya apa? Namanya R ya kan? Kita sudah tahu itu R gitu. Kemudian apa lagi? Nah, untuk X itu apa? Jarak dari titik A ke sumbu Y. Sedangkan Y itu adalah jarak dari titik A ke sumbu X ya. Y adalah yang vertikal, sedangkan yang horizontal itu X ya. Oke, jadi tahu ya untuk kartesius itu koordinat A yaitu X, Y. Nah, ini untuk kuadran-kuadrannya. Kuadran 1 positif semua. Kuadran 2 di sini X-nya negatif ya kan, Y-nya positif. Untuk kuadran 3 X dan Y-nya negatif, dan untuk kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Ini diingat-ingat juga ya. Kemudian untuk koordinat kutub kita akan mengenal istilah R dan alfa. Nah, R tadi ini maksudnya ini ya, sisi miringnya itu R. Kemudian alfa itu adalah sudut yang dibentuk dari garis OA dan sumbu X gitu. Kemudian apa? Ya sudah, kita akan mengenal R, alfa untuk koordinat kutub. Koordinatnya adalah R, alfa. Sedangkan tadi koordinat kartesius itu X, Y. Nah, hubungannya apa dengan ini kedua koordinat tersebut? Koordinat kartesius dan koordinat kutub, apa hubungannya gitu ya? Untuk koordinat kutub yaitu R, alfa, maka untuk mencari X dan Y-nya caranya seperti ini. Itu menggunakan apa? Rumus cos dan sin. Nah, rumus cosinus kan kita sudah belajar, yaitu X dibagi R. Maka X-nya adalah R dikali cos alfa. Nah, untuk nilai sin itu kan yaitu apa? Y dibagi R ya. Sisi depan dibagi sisi miring, Y dibagi R. Nah, untuk mencari Y-nya maka adalah kita kalikan R dengan sin alfa. Itu hubungannya ya, koordinat kutub dan kartesius. Nah, jika diketahui kartesiusnya, akan kita cari koordinat kutubnya. Ini seperti ini. Apa? Awalnya diketahui X, Y gitu ya. X, Y. Kemudian kita akan cari apa? R-nya. R-nya itu adalah menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Maka akan kita temukan R-nya ya. Nah, selanjutnya untuk sudutnya bagaimana atau alfanya gitu ya. Maka kita cari menggunakan tan alfa, karena akan menggunakan rumus Y dibagi X gitu. Karena ini masih rumus-rumus, pasti masih bingung, maka lanjut ke latihan soalnya nih, contoh soalnya. Diketahui koordinat kutub yaitu R-nya 8, sudutnya 60 derajat. Maka di soal ini akan diminta diubah menjadi koordinat kartesius. Maka apa? Jadi dari 8,60 derajat ini untuk mencari X-nya yaitu R dikali cos alfa. R-nya 8, kemudian alfanya 60 derajat. Jadi cos 60 derajat cari di tabel ya, yaitu berapa? Setengah. Nah, setengah, kemudian tinggal 8 dikali setengah yaitu 4. 8 bagi 2 ya, yaitu 4. Kemudian untuk Y-nya R dikali sin alfa. Sin alfa sin 60 derajat. Sin 60 derajat cari di tabel yaitu berapa? Setengah akar 3 dikalikan dengan R. R-nya 8. 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi Y-nya 4 akar 3. Maka dari koordinat kutub titik A yaitu 8,60 derajat akan berubah menjadi koordinat kartesius, yaitu titik A-nya koordinatnya apa? 4,4 akar 2.
4 akar 3. Ya, itu untuk contoh soal yang pertama. Yang kedua, jika diketahui koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesiusnya di sini di kuadran 4 ya, yaitu 4, negatif 4. Maka akan kita ubah menjadi koordinat kutub. Nah, caranya kita cari R-nya dulu. R-nya apa tadi? X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. 4 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. Yaitu ditambah 16 tambah 16 yaitu 32. Akar 32 bisa kita ubah menjadi 4 akar 2. 32 itu berapa kali berapa? 16 dikali 2. Nah, makanya akar 16 itu 4. Nah, akar 2-nya tetap akar 2 gitu ya. Kemudian tan alfanya yaitu Y dibagi X. Itu kita mau cari alfanya. Y-nya negatif 4, X-nya 4. Kemudian hasilnya negatif 1. Nah, ini untuk mencari arc tan, yaitu untuk mencari sudutnya, maka kita lihat di tabel juga. Tan sudut berapakah yang hasilnya negatif 1? Ternyata adalah sudutnya 315 derajat. Sehingga koordinat kartesius 4, negatif 4 akan berubah menjadi koordinat kutub, yaitu berapa? 4 akar 2 R-nya dan alfanya yaitu 315 derajat. Gitu ya contohnya ya. Oke, kalau masih bingung silakan tanya ke Ibu lewat chat ya. Nah, sudah paham semuanya? Semoga sudah paham ya. Jadi, silahkan kerjakan tugas yang ada di classroom. Dan jika ada yang masih dibingungkan, silahkan tanya ke Ibu lewat chat. Nah, terima kasih untuk hari ini. Sekian. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.